Di banyak kota di Indonesia, cara kita bergerak setiap hari sedang menghadapi tantangan besar. Kemacetan, polusi udara, dan ketimpangan akses transportasi bukan hanya persoalan kota hari ini, tetapi juga masa depan yang sedang kita bentuk bersama. Future Leaders in Sustainable Transport adalah sebuah program pengembangan kepemimpinan nasional yang diinisiasi oleh WRI Indonesia dengan dukungan UK-PAC. Program ini mempertemukan 39 anak muda dari 6 kota di Indonesia untuk belajar, berdiskusi, dan membangun gagasan tentang masa depan transportasi yang lebih rendah emisi. Melalui rangkaian pembelajaran, bootcamp intensif, hingga pendampingan aksi di tingkat kota, para peserta diajak memahami bagaimana mobilitas kota berkaitan dengan isu lingkungan, kebijakan publik, dan aksesibilitas serta inklusivitas. Karena masa depan transportasi tidak hanya dibentuk oleh teknologi atau infrastruktur, tetapi juga oleh generasi yang berani membayangkan kota yang lebih adil, lebih bersih, dan lebih manusiawi. Disinilah perjalanan mereka dimulai. Sektor transportasi adalah salah satu sektor publik, di mana kalau sektor publik tentu banyak orang-orang, banyak pihak-pihak, banyak interest yang bermain, sehingga mau tidak mau ketika kita memiliki sebuah inisiatif akan ada pros and cons. Tapi kalau kita yakin bahwa kita punya keinginan baik, ya keep on going dan bikin support system yang baik. Of the Future Leaders in Sustainable Transport Bootcamp, boleh tepuk tangan yang paling meriah. Semangat paginya Bapak dan Ibu dan seluruh peserta. Well, Indonesia is making great strides towards greener and more people-centered transport. And we at the British Embassy here in Jakarta are proud that the UK PACT programme is partnering with the Ministry of Transport on this exciting initiative. And we hope it encourages young people across Indonesia to champion sustainability and drive greener transport solutions in their communities. Saya kira ada dua faktor yang akan bisa membuat dekarbonisasi transportasi di perkotaan itu berjalan dengan baik. Yang pertama adalah harus ada peraturan dari pemerintah. Dan kemudian yang kedua adalah adanya gerakan-gerakan di dalam perkotaan itu sendiri memanfaatkan peraturan tersebut sebagai dasarnya. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Itulah yang sekarang sedang kita kerjakan di program FIRST. Yang mempersiapkan diri hari esok adalah para generasi muda. Para generasi muda mulai saat ini harus memahami transportasi yang ramah lingkungan itu apa, dampaknya bagaimana, apakah transportasi memberikan nilai bagi sosial, ekonomi, dan lingkungan. Transport sendiri melekat ke kehidupan masyarakat sehari-hari. Perubahan perilakunya itu adalah komponen utama dari dekarbonisasi di sektor transport. Jadi dekarbonisasi transportasi saya yakin perlu people centered karena keberhasilannya itu ditentukan oleh bagaimana masyarakat memahami, menerima dan juga merasakan keuntungan dari perubahan tersebut. Maka kedekatan publik sangat diperlukan untuk kita berhasil menuju dekarbonisasi di sektor transport. Hari ini aku belajar tentang bagaimana arah sebuah kebijakan dari hal-hal kecil dan dari awal tahap-tahapannya itu bagaimana saja. Transportasi umum kereta api itu lebih rendah emisi. Terutama hari ini ngebahas tentang kebijakan publik yang baik, itu bukan cuma memprioritaskan satu aspek doang, tapi juga memperhatikan banyak aspek, jadi multidisiplin. Kita melakukan sertifikasi green building, kemudian ada juga proyek untuk transisi energi. Energi itu apa? Contohnya tadi kita biasanya pakai solar biasa, terus sekarang kita ganti konversi jadi B40. B40 itu sangat signifikan menurunkan emisi.
peralihan ini dapat menurunkan emisi sekitar 90% apabila kita beralih ke bus listrik, yaitu bisa menurunkan 99% emisi. Mereka adalah usernya, sehingga mereka bisa lebih berempati. Aku memakai sendiri kok transport sistemnya ini, sehingga ketika mereka mendesain sesuatu end to end itu tuh semuanya tuh sudah dipertimbangkan gitu. Sobat Bus, saya akan mendapatkan pengembangan diri yang lebih intensif dan mendapatkan dampak untuk masyarakat sekitar dari pilot project yang telah saya buat. Aku bisa lebih mendalami mengenai sustainable transport. Saya dapat mengaplikasikan materi dan pengalaman yang saya dapat di pelatihan ini. Dari sini saya berharap dapat berjumpa dengan orang-orang baru, mendapatkan ilmu-ilmu baru, dan nantinya dapat di-cover langsung untuk pengembangan pilot project yang akan saya bangun. 5-10 tahun ke depan, kalau ada yang berbicara soal transformasi, transportasi, dekarbonisasi di perkotaan, maka nama-nama dari peserta bootcamp inilah yang kemudian akan muncul sebagai pelopor, sebagai penggerak, atau barangkali sebagai pemimpin-pemimpin di masa depan pada saat ini. Dengan ide, jaringan, dan pengalaman yang mereka bawa pulang, para peserta FIRST kini mulai menggerakkan aksi nyata di kota masing-masing, membangun percakapan, menghubungkan komunitas, dan menciptakan perubahan dengan membawa pulang gagasan, keberanian, dan harapan untuk membentuk masa depan transportasi yang lebih baik.